di dalam Anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang keampunan dosa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Silakan duduk kembali. Kita bernyanyi. Epistel pada minggu hari ini tertulis pada Mazmur 29 ayat 1 sampai 11. Marilah kita baca secara bergantian. Mazmur Daud. Kepada Tuhan, hai penghuni sorgawi, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Suara Tuhan di atas air, Allah yang mulia mengguntur, Tuhan di atas air yang besar. Suara Tuhan mematahkan pohon aras, bahkan Tuhan menumbangkan pohon aras Libanon. Suara Tuhan menyemburkan nyala api. Suara Tuhan membuat beranak rusa betina yang mengandung, bahkan hutan digundulinya, dan di dalam baitnya setiap orang berseru hormat. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umat-Nya. Tuhan kiranya memberkati umat-Nya dengan sejahtera. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi.
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita mendengarkan Kor Naposo Bulung.
Marilah kita mendengarkan warta jemaat pada hari Minggu ini. Warta Jemaat HKBP Tamarunang, Minggu 8 Januari 2023. 1 Romawi, Warta Umum. 1. Nama minggu kita hari ini adalah minggu pertama setelah Epifanias. Topik minggu, kehendak Allah digenapi di dalam Yesus. Hati goran ni debata dipahok di bagasan Yesus Kristus. 2. Jemaat baru. A. Mulai minggu ini menjadi jemaat gereja kita, yaitu keluarga Moses Viet Delimar Siregar AMD beserta istri Erna Boru Simanjuntak dan 1 orang anak mereka. Mereka berasal dari gereja HKBP Sako Kenten Resort Kenten Anugrah, Distrik 15 Sumbaksel. Sekarang mereka tinggal di perumahan Gria Pratama Sudiang 2, Jalan Goa Ria, Blok G nomor 15 Sudiang Raya, masuk wilayah 1. Kepada jemaat yang baru terdaftar, dipersilakan berdiri di tempat. Terima kasih, silakan duduk kembali. B. Mulai minggu ini menjadi jemaat gereja kita, yaitu keluarga Marada Panjaitan beserta istri Elsa Agustin Launa Boru Sigalingging. Mereka berasal dari gereja HKBP Nabi Pitupulu, Resort Persambilan Distrik 4 Toba. Sekarang mereka tinggal di perumahan Citra Sudiang Indah, Blok X10 nomor 9, masuk wilayah 2. Kepada jemaat yang baru terdaftar, dipersilakan berdiri di tempat. Terima kasih, silakan duduk kembali. 3. Pengkhotbah. Yang berkhotbah pada hari ini yaitu Amang Pendeta HKBP Resort Sulawesi Selatan, Pendeta RJ Simamora STH MM. Terima kasih untuk pelayanan Amang Pendeta Resort. 4. Persembahan ibadah Natal dan Tahun Baru Keluarga. Diberitahukan kepada semua jemaat agar kita memberikan persembahan Natal dan persembahan Tahun Baru Keluarga kepada majelis gereja. 5. Gotong royong membersihkan aksesori Natal. Diberitahukan kepada semua naposobulung gereja kita agar datang pada hari Sabtu 14 Januari 2023 jam 9.00 WITA untuk membersihkan aksesoris Natal gereja kita. 6. Persembahan ke depan. Hari ini kita akan mengumpulkan persembahan ke depan untuk dana operasional gereja kita. 7. Jemaat yang sakit. Majelis dan seluruh jemaat HKBP Tamarunang mendoakan jemaat yang sakit di rumah maupun di rumah sakit. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan kesembuhan dan kesehatan. Jika ada jemaat yang sakit di rumah maupun di rumah sakit, mohon kiranya diberitahukan kepada majelis atau pendeta. Jemaat yang sakit, 1. Augusta Kristan Bro Rusianipar perawatan di rumah, 2. MU Hutagalung perawatan di rumah, 3. E Sianipar perawatan di rumah, 4. Monya E Sianipar Boru Hutagalung perawatan di rumah, 5. Krishna Rafael Sihombing perawatan di rumah, 6. Situa MH Panjaitan perawatan di Rumah Sakit Wahidin. 8. Jemaat yang berulang tahun. Majelis HKBP Tamarunang menyampaikan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun dari tanggal 2 sampai 8 Januari. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan berkat dan umur yang panjang serta kesehatan. Jemaat yang berulang tahun: 1. Krishna Rafael Sihombing tanggal 2 Januari wilayah 1, 2. Luciana Christine Boru Pagaribuan tanggal 2 Januari wilayah 2, 3. JTH Silayan ST tanggal 2 Januari wilayah 3, 4. Happy Rohana Boru Simanjuntak tanggal 2 Januari wilayah 3, 5. Reinhold Gilbert Sihombing tanggal 4 Januari wilayah 1, 6. Hotma Rianto Pandiangan tanggal 6 Januari wilayah 3,
7. Sukma Boru Sihombing, tanggal 6 Januari wilayah 3. 8. Dame Arta Marbun, tanggal 8 Januari wilayah 2. 9. Tina Boru Siregar, tanggal lahir 8 Januari wilayah 2. Amsal 3 ayat 16. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. 9. Ulang tahun pernikahan. Majelis dan seluruh jemaat HKBT Tamarunang menyampaikan selamat ulang tahun pernikahan bagi jemaat yang merayakan dari tanggal 2 sampai 8 Januari. Jemaat yang merayakan 1. Keluarga WR Selitonga, PNS Boru Pasaribu, tanggal 5 Januari wilayah 3. 2. Keluarga SH Purba, L Boru Panjaitan, tanggal 6 Januari wilayah 3. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan berkat kepada keluarga mereka. 10. Jemaat yang datang dalam ibadah. Pertama, ibadah kebaktian Minggu 1 Januari 2023 jumlah 135 orang. Kedua, ibadah sekolah Minggu 1 Januari 2023 jumlah 45 orang. 2. Romawi keuangan. Keuangan gereja kita dapat kita lihat pada bagian keuangan dari warta jemaat ini. Demikianlah warta jemaat bagi kita dalam minggu ini. Marilah kita doakan agar menjadi berkat dan sukacita bagi kita semua, terlebih menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Kita bernyanyi dan kita mengumpulkan persembahan 1A, 1B, dan persembahan 2.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiran di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Kristus, tentu masih banyak dari antara kita belum bisa dengan kami bersalaman untuk tahun baru ini. Kami dari keluarga Pendeta Simamora, Pendeta Resort Sulawesi Selatan yang melayani Resort Sulawesi Selatan menyampaikan selamat tahun baru bagi kita semua. Kiranya tahun ini, tahun baru, tahun 2023 menjadi tahun berkat bagi kita semua. Firman Tuhan yang akan sampai untuk kita dalam ibadah kita pada hari ini diangkat dari Matius 3 ayat 13 sampai ayat 17. Demikian firman Tuhan. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku." Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Kristus Yesus, inilah minggu pertama setelah kita memasuki minggu yang baru yang kita sebut Epifanias. Epifanias artinya kita melihat kemuliaan Allah di dalam kehidupan kita, atau nyatalah Allah di dalam kehidupan kita. Karena dalam tahun-tahun atau minggu-minggu gerejawi setelah selesai Natal, tahun baru tanggal 6 Januari atau setiap tanggal 6 Januari kita memasuki
Epifanias. Dalam Minggu Epifanias pada hari ini, firman Tuhan mau menunjukkan kehadiran Allah nyata di dalam kehidupan kita, nyata di dunia ini. Itulah yang kita lihat dari kehadiran Yesus, kedatangan Yesus ke tengah-tengah dunia ini yang kita rayakan setiap Natal. Ada beberapa hal yang bisa kita lihat dari nats ini yang menunjukkan bagaimana dia datang, bagaimana dia nyata di dalam kehidupan kita. Atau bagaimana dia datang ke dunia ini untuk menebus kita, untuk menyelamatkan kita. Yang pertama, dia rela datang dalam kerendahan hati. Dia rela datang dalam kerendahan, dia meninggalkan kemuliaannya. Dia meninggalkan kekuasaannya demi umat manusia. Demi kita. Karena kita sangat-sangat perlu untuk diselamatkan. Karena kita perlu agar kita hidup dari kematian karena dosa. Kehadiran Yesus, kehadiran Allah nyata di dalam Yesus Kristus yang rela meninggalkan kemuliaannya, datang di dalam kerendahan demi umat manusia. Itu yang pertama yang kita lihat melalui kehadiran Yesus. Dan yang kedua, kenyataan atau yang nyata kita lihat melalui kehadiran Yesus, melalui Allah yang menjadi manusia, yang mau merendahkan dirinya agar manusia diperdamaikan dengan Allah. Dialah perdamaian bagi kita. Dialah perdamaian antara manusia dengan Allah. Tanpa kehadiran Yesus, tanpa kehadiran anak manusia, tanpa kehadiran Allah yang merendahkan diri, manusia tidak mungkin lagi berhubungan dengan Allah. Karena sudah terputus oleh dosa dan kejahatan manusia. Tetapi dengan kehadiran Yesus, dengan kedatangan Yesus, Allah yang menjadi manusia, Allah yang datang ke tengah-tengah dunia ini, di sanalah kita diperdamaikan dengan Allah. Itu bisa selalu kita lihat dengan salib yang kita tempelkan di setiap rumah ibadah. Dia bentuk cross, satu menunjukkan bahwa kehadiran Yesus memperdamaikan kita dengan Allah. Kematian Yesus di kayu salib memperdamaikan kita dengan Allah. Yang satu lagi, kehadiran Yesus memperdamaikan kita dengan sesama kita. Pemahaman itu tidak bisa dilupakan orang Kristen. Pemahaman itu tidak bisa dilupakan orang yang percaya kepada Yesus. Dia harus menyadari bahwa dia telah diperdamaikan dengan Allah dan diperdamaikan dengan sesamanya umat manusia. Itulah kehadiran dan itulah makna kehadiran Yesus di hati kita, di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan orang percaya. Perdamaian manusia dengan Allah begitu luar biasa dan nyata. Kita baca tadi dalam nats yang kita baca tadi dari Matius 3 ayat 13 sampai 17. Langit terbuka. Cerita atau kesaksian Yohanes yang dituliskan Matius, dia merasakan dan dia melihat dan dia menyaksikan langit terbuka. Itu suatu petunjuk yang luar biasa bagi umat manusia yang selama ini langit sudah tertutup.
Tidak ada lagi hubungan dengan Allah tanpa ada perantara di antara manusia. Tetapi dengan kehadiran Yesus, dengan kedatangan Yesus, dengan Allah menjadi manusia, di sana langit terbuka. Berarti langit terbuka menerima semua orang percaya. Yang telah percaya dan yang telah diselamatkan Yesus, yang telah menerima Yesus di dalam hidupnya, dia juga ikut bersama dia di Paradiso. Dia ikut bersama dia di sorga yang Tuhan sediakan bagi kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, bukti dan kenyataan yang bisa kita rasakan bahwa Allah telah mendamaikan kita dengan Dia melalui anaknya Yesus Kristus. Sewaktu Yesus dibaptis Yohanes, ada suatu tanda yang luar biasa. Roh Allah bagaikan burung merpati turun ke atas. Bukan hanya langit terbuka, tetapi Roh Allah hadir. Roh Allah datang dalam bentuk merpati turun atas. Berarti Allah hadir bersama, Allah telah datang ke dunia ini, dan Allah tidak pernah meninggalkan kita lagi karena Dia telah datang dan Dia bersama dengan kita. Ini menjadi penghiburan bagi semua orang percaya, penghiburan bagi orang Kristen, bahwa Allah orang Kristen, bahwa Allah yang kita percayai, bahwa Yesus yang kita percayai, Dia selalu bersama kita. Dia selalu menaungi kita, melindungi kita dalam segala kehidupan kita, dalam segala aspek perjalanan kehidupan kita di dunia ini. Bila saudara dalam perjalanan, di sana Dia hadir. Bila saudara sakit, di sana Dia hadir. Kalau saudara bekerja, di sana Dia hadir. Selalu hadir di dalam kehidupan kita, dalam pekerjaan kita. Itulah perdamaian yang luar biasa yang dihadirkan Allah di tengah-tengah dunia ini, di tengah-tengah kehidupan kita. Kebahagiaan orang percaya yang merasakan kehadiran Allah di dalam hidupnya. Tentu itu akan membawa selalu pengharapan di dalam hidupnya, di dalam melangkah, di dalam menjalani proses-proses yang akan kita jalani di tengah-tengah kehidupan kita. Allah bersama kita, itu jaminan bahwa pengharapan kita akan selalu kita terima yang terindah dari Tuhan kita. Apalagi di tahun baru ini, mungkin kita merasa gelap ke depan, masih samar apa yang mau kita jalani, belum ada kepastian apa yang akan kita lalui. Tetapi melalui firman Tuhan pada saat ini, kita mau diberangkatkan melangkah dan berjalan untuk menapaki tahun 2023. Ingatlah, Tuhan bersama kita. Tuhan selalu hadir di dalam kehidupan kita. Sehingga kita tidak perlu ragu dan takut. Biarpun resesi ekonomi, resesi global akan terjadi di dalam kehidupan dunia ini. Biarpun banyak tantangan, hambatan yang mungkin menghambat kehidupan kita, perjalanan kita, pekerjaan kita, usaha kita. Ingatlah, Tuhan bersamamu. Tuhan selalu hadir di dalam kehidupan dan perjalanan kita. Bukan hanya langit terbuka, bukan hanya menunjukkan bahwa Dia hadir di dalam kehidupan kita, tetapi melalui suara yang kita dengar dalam nats ini yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Suatu ungkapan yang menunjukkan
keberadaan, kehadiran Yesus di dunia ini meyakinkan kita bahwa Dia betul-betul Allah yang hadir dan yang datang di dunia ini. Karena kehadiran Yesus di dunia ini, disitulah kehadiran Allah. Karena manusia yang telah jatuh ke dalam dosa, tidak mungkin lagi Allah hadir di dalam hidupnya. Allah tidak berkenan lagi hidup di tubuh manusia yang berdosa. Tidak ada lagi yang bisa menerima kemuliaan Allah karena keberdosaan manusia. Tetapi dengan kehadiran Yesus yang menebus kemanusiaan kita, yang menebus keberdosaan kita, di sanalah kita mampu menerima Dia. Sehingga Allah berkenan hadir di dalam kehidupan kita, di dalam perjalanan kita di tengah-tengah dunia ini. Itu suatu pernyataan yang luar biasa, yang baru dalam pemahaman Judaisme. Karena pemahaman mereka Allah selalu jauh. Allah tidak bisa diraih, Allah tidak bisa bersama dengan mereka. Sehingga mereka berusaha menghadirkan Allah dengan membuat tabut perjanjian. Mereka mau menghadirkan Allah dengan mendirikan rumah Allah. Tetapi dengan kehadiran Yesus, dengan penebusan Yesus Kristus atas manusia yang berdosa, di sana diciptakan suatu kehidupan yang baru. Bahwa setiap insan, setiap pribadi, setiap manusia yang telah diselamatkan, dia bisa dan mampu menerima Allah di dalam hidupnya. Dan Allah selalu bekerja di dalam kehidupan. Untuk itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ini sangat perlu di dalam kehidupan kita melalui pemahaman ini. Sehingga kita selalu beribadah setiap saat dimanapun kita berada. Bila saudara hidup di kamarmu, berdoalah, hiduplah bersama dengan Allah, dan berbuatlah sesuai dengan kehendak Allah. Karena Allah hadir di dalam hidupmu setiap saat. Karena Dia telah berkenan hadir di dalam kehidupan kita. Jangan ragu dan jangan takut untuk memohon Dia hadir di dalam kehidupan kita, di dalam usaha kita, di dalam pekerjaan kita, sehingga Dia memberkati kita di dalam melakukan pekerjaan kita, di dalam menjalankan usaha kita, di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena Allah yang menyatakan dirinya, saya berkenan kepadanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dalam nats ini juga ada hal yang luar biasa kita lihat. Bagaimana Yesus mau memulai pekerjaannya, bagaimana Dia untuk memberitakan Injil, memberitakan keselamatan di tengah-tengah dunia ini. Dia melalui proses yang dilalui. Dia meminta supaya Dia dibaptis oleh Yohanes. Padahal pemahaman Yohanes, orang yang mau dibaptis adalah orang yang berdosa, orang yang mau diselamatkan. Padahal dia tahu Yesus tidak berdosa, bukan mau diselamatkan, justru Dia juru selamat. Kenapa Dia datang kepada saya untuk mau dibaptis? Tapi Yesus mau menunjukkan proses di dalam kehidupan umat manusia. Karena Dia datang menjadi manusia yang 100% manusia, Dia akan menjalani itu. Dia meminta Dia dibaptis. Bukan supaya Dia tidak berdosa lagi, tetapi memang Dia tidak berdosa. Tetapi Dia tunjukkan kerendahan hati. Dia tunjukkan sebagai manusia menjalani proses di dalam kehidupan di tengah-tengah dunia ini untuk memulai misi pelayanan. Ini memang sekaligus mengingatkan orang-orang Yahudi yang selalu merasa suci, merasa tidak berdosa, tidak pernah untuk bertobat, mengaku dosa.
Ini juga mengingatkan kita dalam kehidupan kita, agar kita di dalam perjalanan kita dan juga dalam pengenalan akan diri kita di hadapan Tuhan, kita di dalam kerendahan hati, bahwa kita rendah di hadapan Tuhan. Itu yang terbaik. Jangan merasa sok jago di hadapan Tuhan, sok kuat di hadapan Tuhan. Itu tidak baik. Tetapi di dalam kerendahan, orang yang selalu di dalam kerendahan hati, dia akan selalu memohon dan meminta kekuatan di dalam hidupnya. Bahkan dia akan selalu memohon supaya dia diampuni dalam segala dosa dan kesalahan. Kerendahan hati sangat berharga di dalam menapaki kehidupan kita, di dalam menjalani tahun ini. Mungkin kita strong, mungkin kita kaya, mungkin kita kuat, kita punya kuasa, punya power. Tapi ingatlah, di hadapan Tuhan itu tidak ada apa-apanya. Mari selalu merendahkan hati, merendahkan diri di hadapan Tuhan, sehingga kita dimampukan dalam kerendahan untuk bermohon kekuatan, untuk bermohon apa yang kita butuhkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih, ada juga yang bisa kita lihat dan yang kita teladani dari Yohanes yang mau membaptis Yesus. Dia mau menjalankan tugas dan tanggung jawab yang ditugaskan bagi dia. Dia mau melakukan tanggung jawab dan tugas yang diserahkan bagi dia. Ini berhubungan dengan tahun profesionalisme yang menjadi orientasi pelayanan HKBP 2023. Kita memasuki tahun profesionalisme di dalam pelayanan, di dalam kehidupan kita, dalam orientasi pelayanan HKBP tahun 2023. Yohanes menjadi teladan bagi kita untuk profesional dalam melakukan tanggung jawab dan tugas kita. Bila ditanya kita sekarang, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sebagai warga jemaat atau sebagai jemaat Kristen, apa tugas dan tanggung jawab saudara? Sebagai jemaat HKBP, apa tanggung jawab, apa tugas, dan apa hak saudara? Mungkin ini masih kabur, bahkan mungkin kita tidak tahu. Yang tahu tugasnya datang ke gereja, datang beribadah. Kalau ada jadwal untuk ibadah di rumah tangga dan lain-lain. Tapi mungkin perlu kita perdalam apa hak dan apa tanggung jawab kita. Nanti di tahun profesionalisme ini untuk Amangina Paradado dicatat ini. Kalau di Makassar itu sudah kita buat di dalam buku panduan pelayanan. Apa hak dan apa tanggung jawab sebagai warga jemaat. Kalau kita sudah tahu, kalau kita sudah mengetahui, kalau kita sudah bisa merumuskan apa tanggung jawab kita, tentu kita akan lebih profesional melakukan itu di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Salah satu melakukan tugas misi Kristus di tengah-tengah dunia, memberitakan berita surgawi, berita keselamatan kepada semua umat manusia. Itu tugas kita. Apakah kita sudah ikut melakukan itu? Memberitakan Injil? Mungkin sudah ada dari antara kita yang sudah pernah mengikuti pelatihan EE, penginjilan
pribadi. Tanggung jawab orang Kristen, tanggung jawab orang percaya untuk memberitakan Injil, untuk memberitakan berita surgawi. Kalau kita mau melakukan itu, kalau semua jemaat Kristen melakukan itu, berarti orang percaya, orang yang mengenal Kristus akan semakin banyak. Ini memang salah satu kelemahan kita belakangan ini. Tahun 70-an pernah dijemaatkan istilah pemuritan. Kalau Bapak Ibu pernah dengar pemuritan, kita diajak atau kita dibimbing untuk mau memuridkan orang lain, sehingga mereka pernah mendengar, sehingga mereka mau menerima Kristus sebagai juru selamat. Dengan istilah dan dengan cara pemuritan memang luar biasa untuk melihat perkembangan orang percaya di tengah-tengah dunia ini. Dari satu orang menghasilkan satu orang begitu terus, berarti setiap pribadi, setiap orang percaya membawa orang percaya. Tahun 2007 pernah kita canangkan di HKBP waktu tahun Marturia, disebut istilah Buan Sadanari. Buan Sadanari berarti kita mau membawa orang lain, mengajak orang lain yang tidak percaya menjadi percaya, yang mungkin dia tidak mementingkan lagi imannya jadi beriman. Ini salah satu tugas kita. Termasuk juga tugas kita untuk saling berbagi dengan orang lain sebagai orang percaya, orang yang telah menerima keselamatan dari Yesus, secara profesional mau berbagi dengan orang lain. Itulah yang kita sebut dengan diakonia. Pelayanan diakonia adalah tugas gereja dan tugas masing-masing orang percaya. Untuk itu Bapak, Ibu dan saudara-saudara, banyak hal yang harus kita jalankan, banyak hal yang harus kita lakukan sebagai tanggung jawab kita sebagai orang percaya, sebagai orang yang telah menerima tugas amanat dari Kristus di dalam kehidupan kita, di dalam perjalanan kita di tengah-tengah dunia. Mari lakukanlah itu dengan profesional, dengan tanggung jawab penuh, sama seperti Yohanes yang mau melakukan tugasnya, yang mau melakukan tanggung jawabnya dengan baik. Untuk itu Bapak, Ibu dan saudara-saudara, mari rasakan kenyataan bahwa Yesus, bahwa Allah kita telah menjadi manusia dan hidup bersama dengan kita, dan telah dipersiapkan tempat bagi kita. Kita telah diperdamaikan dengan Allah, kita telah diperdamaikan dengan sesama kita. Mari selalu hidup sesuai dengan kehendak Allah. Mari untuk selalu hidup dengan akur dengan sesama, agar kita bisa menikmati hidup yang sebenarnya dengan sesama kita, dengan keluarga kita, dan juga hidup dengan Allah yang telah bersama dengan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang menguatkan kami pada hari ini, agar kami mampu melangkah dan berjalan untuk menapaki tahun 2023, karena firman-Mu mengingatkan kami bahwa Engkau telah hadir dan bersama dengan kami dan selalu melindungi kami dan selalu memberkati kami. Ajar kami untuk selalu merasakan kehadiran-Mu di dalam kehidupan kami, sehingga kami berbuat yang lebih baik, sehingga kami melakukan hak, tanggung jawab kami dan tugas kami dengan bertanggung jawab sebagai orang percaya, sebagai orang yang telah Engkau selamatkan. Terima kasih Tuhan telah menyelamatkan kami untuk melewati tahun 2022. Untuk memasuki tahun 2023 ini, biarlah tahun ini menjadi tahun berkat bagi kami di dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa untuk
saudara kami yang diterima menjadi jemaat baru di jemaat Tamarunang ini, keluarga Moses Siregar bersama Ibu Erna Simanjuntak, demikian juga Bapak Marada Panjaitan dengan Ibu Elsa Borsi Kalingging. Tuhan telah menghantarkan mereka dari gereja mereka menjadi warga jemaat di HKBP Tamarunang ini. Kami mendoakan mereka agar Tuhan menyertai dan melindungi dan menjaga mereka di tengah-tengah kehidupan mereka dan juga di kehadiran mereka di tengah-tengah gereja. Tuhan berkati segala pekerjaan mereka. Tuhan berkati dimanapun mereka berada dan tinggal. Hadirlah selalu bersama dengan mereka. Berkati anak-anak dan keluarga mereka dan usaha mereka. Demikian juga kami berdoa untuk jemaatmu yang sakit pada hari ini. Agusta Sianipar, MU Hutagalung, E Sianipar, Nyonya E Sianipar Boru Hutagalung, Krishna Rafael Sihombing, hambamu Situa MH Panjaitan. Tuhan kiranya menjamah mereka, memberi kesembuhan dan menguatkan mereka. Tuhan kiranya memberkati segala obat dan usaha dokter untuk memberi kesembuhan kepada mereka. Di dalam kerendahan hati kami bermohon, tunjukkan kuasa-Mu Tuhan di dalam kehidupan mereka, agar mereka sembuh dan bisa kami bersama-sama untuk hari-hari selanjutnya untuk bersekutu dengan Engkau di dalam ibadah kami dan juga di dalam kehidupan kami sehari-hari. Demikian juga kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun kelahiran. Krishna Sihombing, Luciana Pangaribuan, JTH Silain, Happy Rohana Simanjuntak, Raihold Gilbert Sihombing, Hotma Pandiangan, Sukma Sihombing, Damiarta Marbun, Tina Boru Siregar. Kami mensyukuri umur yang panjang yang Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan mereka. Dan kami bermohon Tuhan memberkati mereka, memberi umur yang panjang kepada mereka. Dan Tuhan selalu bersama dengan mereka. Biarlah Tuhan yang senantiasa memberi sukacita untuk mereka di dalam kehidupan mereka, di dalam menjalani kehidupan mereka. Dan Tuhan selalu mengingatkan mereka bahwa apa yang mereka jalani, bahwa apa yang mereka terima itu adalah berkat-Mu, karunia-Mu di dalam kehidupan mereka, sehingga mereka juga selalu bersyukur kepadamu dan selalu memohon berkat dari Tuhan saja. Demikian juga saudara-saudara kami yang berulang tahun pernikahan, keluarga WR Slitonga Inang Boru Pasaribu, Amang Purba Inang Boru Panjaitan. Biarlah Tuhan menganugerahkan kebahagiaan di tengah-tengah keluarga mereka. Tuhan anugerahkan apa yang mereka harapkan di tengah-tengah keluarga dan rumah tangga mereka. Biarlah kuasa-Mu juga bekerja di dalam kehidupan mereka, di tengah-tengah rumah tangga mereka. Tuhan mempersekutukan mereka menjadi rumah tangga. Hadirlah selalu bersama dengan mereka, sehingga mereka bersuka cita dan merasakan segala berkat dan anugerah yang akan Tuhan limpahkan di dalam kehidupan mereka. Dan kami menyerahkan segala ibadah kami hanya ke tangan Tuhan, dan juga pelayanan program di tengah-tengah gereja-Mu Tamarunang ini. Tuhan berkati dan Tuhan hadir sehingga jemaat-Mu berjalan dengan baik dan menjadi sukacita bagi semua anggota jemaat dan jemaat yang selalu ikut beribadah di tengah-tengah gereja-Mu ini. Dan juga kami bersyukur dan berterima kasih
atas semua jemaat-Mu yang mempersembahkan persembahannya. Tuhan melimpahkan berkat-berkat di dalam kehidupan mereka, yang lebih banyak lagi di dalam kehidupan mereka, sehingga mereka merasakan bahwa limpahan berkat Tuhan tidak pernah berkesudahan, selalu mengalir bagi orang-orang yang mengenal berkat-Mu dan orang yang selalu membagi berkat untuk sekelilingnya. Terpujilah Engkau Bapa di sorga, terimalah doa kami di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kita memuji Tuhan, kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP 256 ayat 1 dan seterusnya. Jesus Christ.
untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, Ya Tuhan Allah, Bapa dari segala terang, sumber dari segala anugerah yang maha sempurna, kami bersyukur karena Engkau menyatakan kasih dan pengasihan-Mu di dalam anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus yang menjadi manusia, untuk menyelamatkan dan menebus kami. Kami merasakan kasih-Mu yang tidak dapat diukur panjang dan lebar, tidak terselami dalamnya, dan tidak terhingga tingginya. Kami memuji nama-Mu atas terbitnya terang Injil-Mu, sehingga kami dapat hidup dalam pengasihan-Mu. Kasihani dan terangilah hati kami di dalam Roh Kudus, agar kami dapat melihat kebesaran-Mu dan terang yang datang daripada-Mu. Bawalah kami kepada anak-Mu sebagai upah penderitaan dan kesengsaraannya yang menyelamatkan kami, sehingga kami berhenti berbuat dosa, tetapi setia beribadah sebagai pertanda terima kasih kami. Ketuklah hati jemaat-Mu, agar rela mengorbankan hati dan miliknya sebagai kurban persembahan bagi anak-Mu, Tuhan Yesus Tuhan kami. Nyatakanlah berita Injil kepada orang penyembah berhala dan yang belum mengenal-Mu, agar mereka datang kepada terang yang telah terbit itu. Berilah hamba-hamba-Mu sukacita, agar berita kesukaan cepat tersebar ke seluruh negeri di dunia ini. Berilah hikmat kebijaksanaan kepada pemerintah kami dan seluruh aparatnya, agar mereka turut serta melapangkan jalan berita Injil. Kiranya kami bersama mereka tunduk dan taat kepada perintah anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan damai dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Shalom, sekali lagi selamat tahun baru untuk kita semua. Oras.